Selamat sore adik-adik, apa kabar semua? Tentu sehat-sehat. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Tiar di sini dalam ibadah online Par GKI Tiberias. Adik-adik, kita mengucap syukur karena di sore hari ini Tuhan masih memberi waktu untuk kita semua. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Adik-adik, siapkan Alkitabnya masing-masing. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih setiamu dan kebaikanmu bagi kami. Dan di sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami hendak memuji memuliakan Engkau lewat ibadah par yang kami lakukan di sore hari ini. Hadirlah ya Tuhan, berkatilah kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di saat ini Bapa, tibalah saatnya untuk kami membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, mau memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca di sore hari ini. Diberkati kami akan mendengarkan firman-Mu, diberkati juga kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Ibadah yang sejati Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu. Aku menghukum engkau, bukanlah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi.
berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita di sore hari ini dengan tema ibadah yang sejati. Adik-adik, Kakak Tiar mau tanya, siapa yang senang mengucap syukur? Dan siapa yang suka kerjanya bersungut-sungut terus, tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia dapat? Adik-adik, sedangkan dalam tema kita adalah ibadah yang sejati. Hidup yang dipenuhi ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bersyukur untuk semua yang kita alami, baik suka maupun duka. Orang yang bersyukur itu berarti orang yang menghargai dan mengasihi Tuhan. Dalam ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Hidup yang bersyukur berarti kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Jadi adik-adik, bersyukurlah dalam segala hal. Jangan ketika dapat hadiah, naik kelas, ulang tahun, baru kita mengucap syukur. Tetapi ketika kita tidak ada hadiah, tidak naik kelas, ulang tahun tidak dirayain, semuanya malah bersungut-sungut. Hal itu tidak baik adik-adik. Yang Tuhan mau dari kita semua, apapun yang kita punya, apapun yang kita dapat, kita harus selalu mengucap syukur. Tetaplah bersyukur, karena semuanya itu tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatan, keselamatan, napas hidup yang masih kita nikmati sampai saat ini. Semuanya itu karena anugerah Tuhan.
tetaplah mengucap syukur walaupun saat ini kita masih di rumah karena pandemi. Kita semua sama-sama berdoa agar Tuhan cepat-cepat lalukan pandemi ini dari dunia dan juga dijauhkan dari kita semua. Percayalah adik-adik bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Tetaplah mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Sebab Tuhan kita itu baik. Hanya di dalam Dialah ada damai sejahtera dan sukacita. Ada amin adik-adik. Tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, yang tetap setia untuk memberkati kita. Terima kasih adik-adik. Ada amin? Ya, jadi firman Tuhan untuk kita di sore hari ini, bagaimana kita mengucap syukur ibadah yang sejati. Jadi bagaimana kita harus selalu apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mau makan, ketika kita mau bermain, bahkan ketika kita mau tidur, mau kemana saja, tetaplah bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang suka bersyukur. Ya, adik-adik ya, semua kita harus terus bersyukur. Apapun yang kita alami, seperti pandemi yang masih ada pada saat ini di dunia, juga di antara kita yang ada di Indonesia, tetapi kita harus tetap semangat. Pandemi tidak membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya, tetap semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita sekalian. Ingat bersyukur untuk Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih banyak atas pertolongan Tuhan di dalam peribadatan kami di sore hari ini. Kami percaya Bapa bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Kau memberkati firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kiranya Tuhan menyempurnakan itu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Tolong kami Bapa, urapi seluruh kehidupan anak-anak kami, pendengaran mereka, agar firman itu tidak berlalu, tetapi boleh mendapat tempat, serta dapat di dalam hati, serta dapat lakukan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini terus menolong kami, agar kami terus mampu mengucap syukur dan terima kasih, walau apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan di saat ini pun Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kehidupan anak-anak kami ini semua. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka selalu. Kemanapun mereka melangkah, biarlah kasih Tuhan yang menuntun menyertai mereka semua. Jadikan mereka anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, menghormati kedua orang tua, terlebih taat takut akan Tuhan. Dan juga beri mereka roh kerajinan, agar mereka senantiasa rajin untuk belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, apapun Tuhan Yesus pergumulan kehidupan mereka, biarlah kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan yang terbaik, yang sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bila di antara mereka Tuhan Yesus ada yang sakit, Tuhan kami berdoa dan bermohon, biarlah kiranya jamahan urapan Tuhan terjadi bagi setiap adik-adik kami yang sakit Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah dengan tangan kuasa-Mu, mukjizat-Mu terjadi untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Diberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan apapun yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan mau hadir dan memberkati. Apabila mereka Tuhan Yesus malas tahu untuk membaca kebenaran firman-Mu,
Ingatkan mereka selalu Tuhan, agar mereka ingat untuk bersyukur, ingat untuk belajar firman Tuhan. Karena ketika kami membaca firman-Mu, firman-Mu itu yang akan menuntun, menolong kami semua, sehingga kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan buat setiap orang-orang tua daripada adik-adik kami sekalian. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka di dalam setiap tugas pekerjaan mereka, usaha pergumulan hidup mereka. Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka Tuhan senantiasa menjadi orang-orang tua yang diberkati oleh Tuhan, agar mereka mampu Tuhan mendidik, membesarkan setiap adik-adik kekasih kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berikan mereka sehat dan kuat serta kemampuan, agar kehidupan mereka menjadi kehidupan, menjadi contoh bagi setiap adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di sore hari ini Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap kami kakak-kakak pengasuh. Tuhan memberkati kami dengan seluruh keberadaan hidup kami, dengan seluruh pergumulan kami, rumah tangga, suami, anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hati dan roh yang setia, untuk kami terus dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami Tuhan Yesus berdoa untuk keadaan pada saat ini, di mana Tuhan Yesus, karena pandemi ini kami tidak boleh langsung bertatap muka di dalam ibadah. Namun kami yakin dan percaya Bapa bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami datang bermohon kepada Engkau, biarlah kiranya Engkau lalukan pandemi ini cepat-cepat dari dunia ini Tuhan, khususnya kami yang ada di Indonesia, terlebih khusus lagi kami yang ada di Papua, agar kami boleh kembali lagi Tuhan beraktivitas seperti semula. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga jauhkan kami dari virus-virus mematikan, dari sakit penyakit menular, dari mara bahaya, bahkan dari maut sekalipun. Terima kasih ya Bapa. Dan di sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah kami Tuhan yang berdoa dan yang bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Semua orang percaya berkata,